Anak laki-laki itu hanya ingin menciumnya sedikit. Sam mencium Jill. Untung saja kembang api di luar menghentikannya. Dua bocah ini kegirangan melihat kembang api, dan bocah itu memanggil orang tuanya untuk nonton bersama. Tapi saat Sam sampai di depan pintu, ia mendengar ayahnya bertanya pada dokter, apa Sam tidak bisa diobati? Ia harus mendapat transplantasi jantung. Harapan hidupnya cuma 20 tahun. Kebetulan Jill juga menyusul Sam. Mendengar hal ini, Sam yang masih bocah sepertinya mengerti setelah melihat Jill menangis. Mereka berdua tidak bisa bersama selamanya. Hari ini Sam mengajak Jill main bersama, tapi ia melihat Jill berlutut di tanah. Sam tanya, "Kamu sedang apa?" Jill menjawab, "Kalau ada semanggi berdaun 4, maka keinginanku bisa terkabul." Sam bertanya, "Bolehkah aku titip permohonan? Aku ingin menikah denganmu." Tapi saat Sam menemukan semanggi berdaun 4, Jill mendorongnya. Sejak itu Jill selalu mengikuti Sam kemanapun ia pergi. Ia membayangkan dirinya memakai gaun pengantin dan menikahi Sam. Kini mereka sudah remaja. Jill setiap hari bersama Sam seperti biasa. Teman-temannya iri pada mereka. Hari ini Jill dibully teman-temannya sepulang sekolah. Baju putihnya yang basah memperlihatkan baju dalamnya. Jill malu dan jongkok di lanai. Tiba-tiba Sam muncul, lalu memakaikan bajunya pada Jill. Sam langsung menghajar bocah yang membuli Jill. Karena khawatir jantung Sam kambuh, Jill langsung membawanya ke UKS. Sam marah karena ia pacar Jill. Tapi, bukan ia yang pertama kali bisa melihat tubuh Jill. Jill langsung menarik korden, dan langsung melepas bajunya. Tapi Sam malah malu sendiri. Jantungnya berdebar dan terasa sakit. Ia menyuruh Jill memakai bajunya lagi. "Aku ogah memperlihatkannya lagi." Mendengar nih, Sam langsung loncat memeluk pacarnya di bawah meja, melakukan aksi yang tidak pantas dilihat bocah. Tapi besoknya, Sam mendaftar SMA yang sangat bagus. Tapi, Jill tidak lolos masuk ke sana. Sam ingin putus dengan Jill, karena ia teringat kata-kata dokter. Ia tidak ingin kematiannya membuat Jill sedih. Setelah Jill yang bodoh tahu hal itu, ia tidak jadi masuk SMA. Sam seorang diri melanjutkan SMA. Di upacara pembukaan, ada kata sambutan dari siswa baru. Jill berdiri di atas panggung dan berpidato. Ternyata, Jill les setiap hari dengan 10 guru yang berbeda. Ia belajar dan begadang setiap hari. Semuanya demi masuk SMA yang sama dengan Sam. Jill menyatakan cintanya di depan orang, tapi dia malah diseret turun. Di sekolah, Jill selalu menggandeng tangan Sam, supaya teman-temannya tahu dialah pacar Sam. Hari ini, Jill menemani Sam ke rumah sakit. Sam bertanya ke dokter, apa dia boleh melakukan olahraga ekstrim, seperti lari misalnya. Dokter langsung mematahkan pensilnya. Ia nyaris saja menamparkan Sam. Sam langsung menjelaskan. Dengan sedih, ia berkata, apakah orang seperti aku bisa menikah? Bagaimana aku bisa membahagiakan Jill? Di luar, Sam bertemu dengan Kelly, teman masa kecilnya, yang juga sakit jantung. Sam dan Kelly mengobrol sangat lama. Hal ini membuat Jill cemburu. Hari ini, Jill melihat Sam jalan-jalan di luar kelas. Dia mencari alasan untuk menyusulnya. Tapi, Jill tak sengaja menabrak Don, temannya. Don malah menggenggam tangan Jill dan menyatakan cintanya. Jill menghempaskan tangan Don, lalu mengejar Sam. Sam melompat pagar untuk menemui Kelly. Tapi, surat wasiatnya jatuh dari kantong. Di kamar pasien, Kelly bertanya, apa aku boleh merasakan sebentar rasanya dicintai? Sam sebenarnya ingin menolak, tapi Kelly mengira Sam membencinya. Sam bilang, aku tidak membencimu. Mendengar hal itu, Kelly langsung menciumnya. Suasana seketika menjadi romantis. Di jalan pulang, Sam melihat ibu Don mengantar barang untuk anaknya. Saat mengobrol, Sam tahu kalau ayah Don meninggal karena sakit jantung. Jadi, sekarang tinggal Don dan ibunya saja. Setiap hari, ibu Don menangis. Don berharap Sam dan Jill putus. Ia tidak ingin Jill mengalami rasa sakit yang sama. Sam diam saja. Ia ingat perkataan dokter. Jill yang memungut surat wasiat menemui Sam. Sam mengaku pada Jill kalau siang tadi Kelly menciumnya. Jill sangat marah, dan Sam memanfaatkan kesempatan itu untuk putus. Esoknya, Sam melihat Don merangkul Jill. Meski ia sangat cemburu, ia tidak bisa apa-apa.
Seperti biasa, Sam menjenguk Kelly. Tapi, perawat berkata, Kelly pergi tadi malam. Mendengarnya, Sam sangat sedih. Di otaknya, muncul bayangan mereka berciuman. Sam tidak tahu apa yang diinginkannya, meski sudah bolak-balik ke rumah sakit. Ia menemui Don untuk mengajaknya lomba. Siapa yang menang bisa bersama Jill, dan yang kalah harus menjauhinya. Mereka berdua lomba lari. Awalnya, Don memimpin, tapi Sam tidak mau kalah. Lomba ini menentukan hidup dan matinya. Ia tidak boleh kalah. Akhirnya ia menang melawan Don. Ia menginjak garis finish duluan. Ia berbaring di tanah sambil terengah-engah. Meskipun seluruh tubuhnya sakit, tapi ia sangat senang. Malamnya, Sam menemui Jill. Di ruang olahraga, Sam menindih Jill, dan mereka berolahraga bersama. Setelah selesai, mereka pun baikan. Hari ini, Sam dan Jill kabur untuk menemui Kelly. Tapi, ia bertemu Don. Don bilang, dia mau bertemu pacarnya, bukan mengikuti mereka. Tapi, di jalan pulang, Don tertabrak mobil, karena ia melanggar lampu merah. Malamnya, dokter memberitahu Sam, kalau di rumah sakit ada pasien kecelakaan, yang didiagnosa mati otak. Pasien itu terdaftar sebagai donor jantung. Dokter mengucapkan selamat pada Sam. Sam sangat senang ketika mendengarnya. Saat menuruni tangga, Jill melihat temannya, yang menangis sesenggukan. Jill bertanya, ternyata, Don kecelakaan dan koma di rumah sakit. Don juga mau mendonorkan jantungnya. Don merupakan teman Jill, dan Sam yang butuh jantung adalah pacarnya. Melihat Sam yang girang setengah mati, Jill akhirnya memutuskan memendam rahasia itu. Tapi esoknya, teman Sam salah masuk kamar. Mendengar berita itu, Sam segera lari ke kamar Don. Tapi, ia berpapas dengan Jill yang barusan keluar dari kamar Don. Sam sangat marah. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Jill ingin menjelaskan, tapi Sam memotongnya. Sam ogah merenggut hidup temannya demi dirinya sendiri. Don yang koma di ruang ICU tiba-tiba menangis. Hal ini memberikan harapan bagi ibunya. Ibunya tidak jadi mendonorkan jantungnya. Besoknya, sakit jantung Sam kambuh. Meskipun dia selamat, tapi kondisinya terus drop. Jill tidak tega melihatnya dan pergi ke kamar Don. Ia bersujud dan memohon ke ibu Don, supaya jantung Don didonorkan ke Sam. Tapi, dokter menyeret Jill keluar. Saat Jill masuk ke kamar Sam, Sam tidak ada di sana. Saat menoleh, ia melihat Sam keluar dari toilet dengan baju pergi. Sam memutuskan untuk melakukan hal yang berarti. Sam menemani Jill ke taman hiburan, dan naik wahana yang memicu adrenalin. Mereka menghabiskan waktu berdua di pantai. Lalu malamnya berolahraga bersama di sekolah. Mereka pergi ke lapangan rumput tempat mereka main waktu kecil. Sam tahu waktunya tidak banyak lagi. Ia mencium Jill dan memberikan surat wasiatnya. Malamnya, Sam meninggal karena gagal jantung. Jill merasa jantungnya teriris saat membaca surat wasiat itu. Setelah upacara pemakaman, Jill pergi ke rumah Sam untuk mengambil abunya. Di gereja, Jill memeluk abu Sam untuk mewujudkan keinginan Sam menikah dengannya. Jill juga teringat kenangan masa kecilnya dan waktu pertama kali mereka bertemu. Pertama kali menangis untuk Sam. Ciuman pertama mereka